semuanya, perkenalkan saya Amela Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal pada pertemuan pertama mata kuliah kepenulisan berita dan artikel di tanggal 18 hari Selasa bulan Februari ini 2025. Nah, pada pertemuan kemarin Bapak Adi tidak langsung menyampaikan materi, tapi beliau memperkenalkan diri sebagai seorang dosen. Nah, Bapak Adi ini adalah seorang dosen yang sudah 5 tahun berada di UIN SMH Banten ini. Bapak Adi adalah orang yang cukup berpengalaman di bidang penyiaran ini. Nah, selama 15 tahun dari semenjak kuliah sampai sekarang beliau sudah aktif menjadi seorang penyiar. Nah, Bapak Adi ini juga menempuh pendidikan S1 di Untirta dan S2 dan S3 di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Nah, setelah pengenalan itu, Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI ini mengatakan bahwa kita harus tahu tentang apa sih jurusan kita ini, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini. Nah, Bapak Adi menanyakan kepada kita semua bahwa apa sih jurusan komunikasi ini. Beliau menanyakan apa itu komunikasi. Beberapa teman saya mengatakan bahwa komunikasi itu adalah komunikan dan komunikator yang menyampaikan pesan. Kemudian Bapak Dr. Adi mengatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya sekadar komunikan dan komunikator, tapi juga tentang siapa mengatakan apa, siapa mengatakan kepada siapa, dan berdampak apa. Kemudian Bapak Adi juga sempat menyampaikan bahwa komunikasi itu ada dua, komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi kita terhadap Tuhan. Kemudian ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi kita terhadap sesama manusia. Nah, Bapak Adi juga menanyakan apa sih penyiaran itu. Nah, beberapa teman saya menjawab bahwa penyiaran itu adalah pesan yang disampaikan secara serentak. Namun, Bapak Adi menjelaskan kembali bahwa penyiaran itu bukan hanya sekedar pesan yang disiarkan saja, tetapi penyiaran itu adalah pesan yang disampaikan melalui gelombang elektromagnetik yang disampaikan secara serentak dan diterima secara serentak. Kemudian diterima di jaringan receiver rumah masing-masing. Nah, apakah handphone dan laptop itu termasuk jaringan penyiaran? Tentu tidak ya teman-teman, karena bentuk penyiaran alat penyiaran itu hanya ada radio dan televisi. Nah, meskipun radio sudah jarang digunakan, namun beberapa orang masih menggunakan radio. Nah, terlebih lagi di mobil pun juga sekarang sudah tersedia radio ya teman-teman sekalian. Kemudian Bapak Adi juga sempat menyinggung tentang apa itu berita dan artikel. Nah, beberapa teman mengatakan bahwa berita itu adalah sesuatu yang disampaikan secara spontan, kemudian dilengkapi lagi oleh Bapak Adi bahwa artikel dan berita ini memiliki perbedaan. Contohnya seperti jangka waktu. Kalau artikel ini bisa di upload itu setelah hari kejadiannya, namun berita itu harus disampaikan secara langsung dan harus spontan, sebagaimana adanya breaking news gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Adi menyampaikan tentang RPS gitu. Nah, sebelum menyampaikan RPS, Bapak Adi sempat menyinggung bahwa profil lulusan jurusan dari Komunikasi Penyiaran Islam ini ada 4, yaitu praktisi peneliti atau akademisi, yaitu yang kemudian akan menjadi dosen, menjadi peneliti gitu. Nah, kemudian ada praktisi public speaker atau pendakwah, dimana kita menjadi seorang aktivis untuk menyiarkan syiar-syiar dakwah keislaman. Kemudian ada broadcasting, dimana kita menjadi penyiar, dan kemudian yang terakhir ada jurnalis, kita menjadi seorang wartawan dan aktivis jurnalis gitu. Kemudian beliau langsung membahas tentang RPS. Beliau mengatakan bahwa di RPS ini kita diwajibkan untuk memahami materi-materi, dan kemudian kita juga ditegaskan dan ditekankan bahwa absensi itu teramat penting. Minimal untuk mengikuti UTS dan UAS itu harus 75%. Kemudian
ditekankan lagi bahwa ada tugas learning journal seperti yang saya sedang lakukan, bahwa learning journal ini adalah, dan absen ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita dalam perkuliahan pada mata kuliah ini, bentuk keseriusan kita juga dalam menjalani kuliah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum penutup, saya punya pantun. Beli buah nanas di Cikini, makannya di siang hari. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.